Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nahl ayat 2. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara wakaf untuk ayat-ayat yang panjang. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam kita membaca Al-Quran, kita hendaknya mengambil nafas dan tidak mengeluarkan nafas tersebut kecuali ketika wakaf atau akhir ayat. Oleh karena itu kita itu menjaga nafas kita dalam sekali nafas. Maksudnya adalah apabila tidak ada tanda wakaf yang misalnya kita temukan ayat ini adalah ayat yang panjang, maka kita apabila tidak kuat nafas, kita berhenti di tempat yang sesuai atau yang baik dalam kita mewakafkan ayat tersebut sesuai kadar nafas kita. Jadi tidak mengapa kita itu bernafas di mana tempat yang baik, di situ kita wakaf. Contohnya di ayat ini kita tidak menemukan tanda wakaf yang ada di tengah ayat tersebut, sehingga kita apabila, dan memang ini sulit kita kalau misalnya satu nafas sampai akhir ayat itu agak sulit karena banyak sekali yang panjang, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada gunnah dan lain sebagainya. Mad jaiznya saja ini ada 1, 2, 3 ditambah mad silah tawilah, ada mad wajib 2, kemudian ada yang gunnah, kemudian ada yang mad alif disukun. Itu membutuhkan bacaan-bacaan panjang, beberapa ketukan, sehingga kita bisa diprediksi, maka ini tidak kuat ya, kita itu tidak kuat sampai akhir ayat, sehingga kita harus mewakafkan di tengah-tengah ayat. Cara wakaf di ayat yang panjang ini kita cari di dalam ayat tersebut kata depan, kata penghubung, atau di awal-awal fi'il atau kata kerja. Memang yang paling sempurna kita mengetahui makna atau arti dari ayat tersebut. Akan tetapi kalau kita tidak mengetahui juga, maka kita bisa mencari patokan untuk kita berhenti. Contohnya kita bisa berhenti sebelum kata depan min, misalnya min ini artinya dari, atau sebelum ala, ini tidak apa-apa, atau sebelum min lagi nih ya, atau sebelum an ini sebagai awal dari fi'il, awalannya itu ada an sebelum ini, atau sebelum anna atau inna, kayak seperti ini, annahu. Nah kita pilih yang seperti itu, sebelum summa bisa, sebelum ka, sebelum wau, dan itu adalah kata-kata depan atau kata-kata sambung, di mana kita bisa berhenti di situ, tidak salah di dalam penempatan wakaf sesuai arti dari kalimat tersebut ya. Contohnya kita kuatnya sampai mana, maka kita berhentinya sebelum kata-kata depan tersebut. Contoh,
yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Ternyata kita kuatnya dari sini. Kemudian kita mengulanginya dari mana? Dari min bisa, dari bi bisa. Tapi kalau kita misalnya lebih kuat lagi, itu teruskan, supaya diteruskan sampai memenuhi unsur makna yang paling bagus ya. Contohnya misalnya kita kuatnya sampai mayasya, ini bagus. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Sempurnakan ketika membaca wakaf tersebut ya. Jadi seakan-akan bukan kita itu terpaksa berhenti, tidak kuat, enggak. Kita sudah merencanakan akan berhenti di mana sehingga pemberhentiannya itu bisa sempurna. Kalau kita sudah terlatih, mungkin kita bisa sampai min ibadi. Ini tambah bagus lagi sehingga sesuai makna ayat ya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Sampai min ibadih, ini sebelum an ya, ini bagus sekali. Kalau kita sampai di sini, misalnya kita tidak sampai di sini pun itu tidak masalah, sesuai dengan kekuatan nafas kita. Seperti tadi itu sampai mayasya, kemudian kita ulangi dari mana? Dari kata depan lagi, yaitu ala. Ala ini kalau dalam bahasa Arab itu dzarful makan ya. Jadi kata depan untuk menyatakan dia itu tempat, misalnya alal maktab, ala dan lain sebagainya. Ada dzarfuz zaman, ada dzarful makan dan lain sebagainya. Istilahnya untuk lebih mudah kata depan gitulah, kata depan atau kata sambung. Jadi kalau kita berhenti di sini mayasya, kita ibtida atau mengulanginya dari ala. Ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Kita berhenti di an anziru sebelum anna. Ini juga bagus. Kenapa kita berhenti di sini? Kalau terus ini kita agak kesulitan. Berhenti di annahu tidak bagus. Berhenti di la ilah, tidak ada Tuhan gitu, kemudian berhenti, ini juga tidak boleh. La ilah, tidak ada Tuhan. Padahal ini satu kesatuan, la ilaha illa ana fattakun. Kalau berhenti di ana ini bagus, annahu, tapi terlalu panjang. Jadinya kita itu berhenti di an anziru ini yang bagus. Kalau tadi kita itu membaca dari sini kemudian kita berhenti di min ibadih, ini disukun ya, karena tanda layar ini hanya berfungsi kalau kita meneruskan. Kalau kita teruskan ini kan menjadi mad silah tawilah. Jadi panjangnya bisa sampai 4 harokat, 2 alif. Kalau di sini kita wakaf, maka sama juga, yaitu tanda layar ini hanya untuk terus. Kalau wakaf ini cuma 1 alif saja, adalah mad tabi'i. Tapi kalau terus menjadi mad jaiz munfasil. Nah, kita coba dari sini. Kan kita ibtidaknya dari sini ya. Ala man yasha'u min ibadihi an anziru. Berhentilah di sini. 1 alif saja. Kemudian kita ibtidak lagi dari an. Ini kan satu kesatuan. An anziru ini satu kesatuan. Fi'il atau kata kerja dimulai dari an. An anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Jadi bisa disimpulkan untuk ayat ini kita bisa berhenti di tiga kali pemberhentian atau 2 kali ya, 3 kali dengan yang terakhir ya. Yang pertama kita bisa berhenti di ala mayyasha untuk yang pertama, atau kalau kuat untuk yang pertama ini sampai min ibadi.
Meskipun sampai min ibadi mengulanginya dari ala may yasha'u min ibadihi an anziru, ini berhenti lagi karena memang banyak sekali mat wajib, mat jaiz, mat silah tawilah yang harus kita panjangkan itu sehingga nafas kita itu terbatas. Berhenti di sini an anziru, diulangi dari an anziru sampai terakhir ini, semoga kita kuat. Baiklah, kurang afdol kalau kita tidak membahas tajwid yang ada di ayat ini ya. Kita mulai dari sini, al malaikata, di sini ada mat wajib mutasil yang kita panjangkan 2,5 alif. Disinilah kita itu memanjangkan, dan mungkin ada yang mencoba memberikan cengkok, silakan, karena yang panjang-panjang ini bisa kita berikan sentuhan nada di situ ya. Birruhi min amrihi, ada nun mati bertemu dengan hamzah, kita sebut dengan idhar halqi. Kemudian amrihi mem mati bertemu dengan ro, idhar syafawi. Amrihi ala, ada hak dhamir yang panjang yang diapit oleh 2 huruf hidup, maka dia dibaca panjang 1 alif, disebut mat silah qasira. Kemudian may yasha, ini kita dengungkan karena dia itu nun mati bertemu dengan ya yang kita sebut dengan idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ke ya karena tasdid ini may yasha, sehingga membentuk tasdid ini may yasha kita dengungkan, biguna artinya dengan dengung. Yasha itu adalah mat wajib mutasil, kita panjangkan. Min ibadihi, ada idhar, nun mati bertemu dengan ain. Ibadihi an, ini juga hak dhamir tapi ada tanda layarnya, ini menunjukkan dia itu mat silah tawilah. Kalau yang tadi mat silah qasirah, ini hanya istilah saja ya. Kalau misalnya tidak dihafalkan juga tidak apa-apa, yang penting bacaannya benar ya. Tapi kalau misalnya kita mengetahui tajwid juga, itu juga lebih baik juga. Oleh karena itu prakteknya itulah yang lebih utama, yang paling penting betul bacaannya. An anziru, ada nun bertemu dengan hamzah idhar, kemudian ada nun bertemu dengan zal, ini adalah ikhfa, kita panjangkan. Kemudian an anziru annahu mad jaiz munfasil, annahu ini adalah guna musyaddada. Annahu la ilaha, haknya hak dhamir ini annahu mad silah qasira, dibaca 1 alif. La ilaha mad jaiz munfasil, illa ana, ini adalah mad jaiz munfasil juga. Ana fattakun, ananya ini dibaca pendek. Nah, ini ada pertanyaan ya, bagaimana kalau kita itu berhenti di ana? Misalnya dari sini ya. An anziru annahu la ilaha illa ana. Ini boleh kita berhenti di sini karena sesuai makna ayat itu. La ilaha illa ana, kemudian kita ulangi dari annahu. Perbedaan ana ini antara berhenti dan tidak. Kalau ana itu berhenti di sini maka dipanjangkan. Kalau terus maka ana ini pendek. Jadi kalau kita teruskan ini pendek. Ini adalah tanda lingkaran yang lonjong, agak lonjong. Kita sebut dengan sifrun mustatil atau sifir mustatil. Itu maknanya adalah apabila kita waqaf kita panjangkan, kalau wasol kita pendekkan ananya ini. La ilaha illa ana, jadi panjangkan 1 alif kalau berhenti di sini ya. Kemudian diulangi lagi, la ilaha illa ana fattakun, begitu ya. Jadi kalau wasol dibaca pendek untuk ana ini, karena ana ini artinya adalah aku atau saya. Fattakun, maka hendaklah engkau itu bertakwa, maka hendaklah bertakwa ya. Fattakuni, bertakwa kepadaku. Ini asalnya ada yaknya ini, fattakuni. Oleh karena itu ini harokatnya kasroh. Biasanya kalau nun yang ada di belakang itu harokatnya itu fathah, tapi ini kasroh ya. Ini sebenarnya ada yaknya ini, tapi yaknya itu tidak tertulis, sehingga
cara mewakafkan itu disukun ya. La ilaha illa ana fattaqun. Jadi seperti itu cara untuk mewakafkan, dan penjelasan tentang tajwidnya kita baca mulai awal lagi. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah An-Nahl ayat 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.